Puji Tuhan, saya ucapkan selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan. Kita bersyukur pagi hari ini kita boleh bersama-sama di rumah Tuhan. Kita mau datang kembali ke hadirat Tuhan, kita mau menikmati cintanya, kasihnya lewat penebusan darah Kristus. GPDI Tunggul Permanu, sekali Yesus tetap. puji Tuhan. Mari saya undang bangkit berdiri, cintanya dan kasihnya lebih dari segala-galanya. Terima kasih Tuhan buat darah-Mu Yesus. Haleluya. Terima kasih Yesus. Cintanya dan kasihnya lebih dari segala
kasih Yesus, kami bersyukur darah-Mu melepaskan kami dari segala dosa, membebaskan kami dari segala belenggu dosa. Darah-Mu menyucikan, melayakkan kami untuk kami saat pagi hari ini datang ke hadirat-Mu ya Bapa. Tuhan, kami perlu kuasa-Mu, urapan dan Roh Kudus-Mu dalam ibadah kami ya Tuhan. Bertahtalah di atas pujian kami. Kami siap memuliakan nama-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, silakan duduk kembali Bapak Ibu. Dia Allah yang sangat baik bagi kita. Haleluya. Kita pujikan Dia sungguh baik. Pagi
Oleh karena darah domba Allah, kita dibebaskan. Oleh karena kesaksian kuasa iblis dikalahkan. Puji Tuhan, kita pujikan pujian ini oleh darah anak domba. Karena sekarang telah tiba keselamatan dalam hidup kita. Haleluya. Sekarang telah tiba keselamatan dan kuasa dan pemerintahan Allah kita, kuasanya yang diurapinya, padanya dilemparkannya para penakwa kita. Sekarang waktunya. Sekarang telah tiba keselamatan dan kuasa dan pemerintahan Allah kita, kuasanya yang diurapinya, padanya dilemparkannya para penakwa kita. Haleluya. Oleh darah anak domba, oleh kesaksian kita, iblis dikalahkan, kuasanya dihancurkan oleh darah anak domba. Haleluya. Sekarang tiba keselamatan dan kuasa dan pemerintahan Allah kita, kuasanya yang diurapinya, padanya dilemparkannya para penakwa kita. Serukan bersama. Oleh darah anak domba, oleh kesaksian kita, iblis dikalahkan, kuasanya dihancurkan oleh darah anak domba. Serukan bersama. Oleh darah anak domba, oleh kesaksian kita, Sudah dikalahkan. dikalahkan, kuasanya dihancurkan oleh darah anak domba. Katakan. Oleh darah anak domba, oleh kesaksian kita, iblis dikalahkan, kuasanya dihancurkan oleh darah anak domba. Oleh darah anak domba, oleh kesaksian kita, dikalahkan, kuasanya dihancurkan oleh darah anak domba. Oleh darah anak domba, oleh darah anak domba. Haleluya. Beri kemuliaan bagi anak kita. Dahsyat Allah kita. Puji Tuhan, Tuhan memberkati. Saya beri kesempatan pujian kaum pria untuk memuji Tuhan.
Puji Tuhan, Tuhan Yesus memberkati pujian kaum pria. Kita mau terus pegang salib Kristus, itu yang menyelamatkan kehidupan kita. Kita akan beri persembahan buat Tuhan, angkat satu pujian, Tuhan Yesus baik. Haleluya. Tiada berkesudahan kasih setianya bagi kita. Tiada berkesudahan kasih setiamu Tuhan, selalu baru rahmat-Mu bagiku. Mari berganti hari, tetap kulihat kasih-Mu, tak pernah berakhir hidupku. Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik. Amin. Selama-lamanya Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik. Untuk selama-lamanya Tuhan Yesus baik. Tiada berkesudahan, tiada berkesudahan kasih setia-Mu Tuhan, selalu baru rahmat-Mu bagiku. terima kasih Tuhan. Mari berganti hari, tetap kulihat kasih-Mu, tak pernah berakhir hidupku. Katakan bersama, Tuhan Yesus baik, amin. sungguh amat baik. Haleluya. Untuk selama-lamanya Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik. Untuk selama-lamanya Tuhan Yesus baik. Tiada berkesudahan, Tiada berkesudahan kasih setia-Mu Tuhan, selalu baru rahmat-Mu bagiku. Mari berganti hari, tetap kulihat kasih-Mu, tak pernah berakhir hidupku. Tuhan Yesus baik, amin. sungguh amat baik. Untuk selama-lamanya Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik. Mari saya undang bangkit berdiri Bapak Ibu. Sungguh amat baik. Katakan bersama-sama, Untuk selama-lamanya Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik. Tuhan Yesus baik. Amin. Sungguh amat baik. Untuk selama-lamanya Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik. Sungguh amat baik. Untuk selama-lamanya Tuhan Yesus baik. Dari selama-lamanya, selama-lamanya, sampai selama-lamanya. Katakan bersama, Tuhan Yesus baik. haleluya. Tuhan memberkati. Dia Allah yang begitu baik, kasih-Nya begitu besar dalam kehidupan kita. Kita mau ingat terus kasih-Nya dalam hidup kita. Haleluya. Terima kasih Tuhan buat kasih-Mu. Katakan begitu besar, Begitu besar kasih-Mu Bapa, Kau berikan anak-Mu yang tunggal. Di saat aku percaya, kasih menyelamatkanku, bukan sebagai hakim dunia.
kasih menyelamatkanku. Ingat kasih-Nya yang mengubah hidupku. Ingat kasih-Nya yang selalu ada. Kasih Yesus, kasih Yesus, kasihku. Ingat pilurnya, haleluya. Ingat pilurnya yang sembuhkan lukaku. Ingat salibnya yang menebus aku. Kasih Yesus, kasih Yesus, Terima kasih Tuhan buat kasih-Mu, buat pilur-Mu, buat darah-Mu. Katakan sekali lagi, begitu besar, begitu besar kasih-Mu Bapa. Kau berikan anaknya yang tunggal. Di saat aku percaya kasih menyelamatkanku. Bukan sebagai hak hakim Dia
kasih Yesus. Kita masuk dalam doa dengan kasih Kristus. Bapak Jeffrey berdoa buat firman Tuhan dan kami serahkan kepada hamba-Nya. Bapa kami yang berada dalam kerajaan surga, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami mengucap syukur Tuhan dan terima kasih Tuhan. Karena kasih-Mu Tuhan kami boleh ada sampai saat ini Bapa. Karena kasih-Mu Tuhan Kau telah mengumpulkan kami di tempat ini untuk kami beribadah kepada Engkau Bapa. Terima kasih Tuhan atas kasih yang Kau berikan dalam sepanjang kehidupan kami Bapa. Terima kasih Tuhan atas segala hal yang telah kami terima Tuhan saat ini Bapa. Kami ada Tuhan sebagaimana kami ada saat ini. Kami percaya Tuhan semuanya karena kasih kemurahan-Mu Tuhan dalam kehidupan kami Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Siapkanlah hati kami Bapa untuk kami menerima firman-Mu, agar firman-Mu Tuhan boleh menjadikan jawaban bagi semua anak-Mu yang hadir saat ini Bapa. Kami berdoa buat hamba-Mu yang akan menyampaikan firman, biarlah Engkau urapi dengan kuasa Roh Kudus-Mu, agar firman yang diberitakan Tuhan boleh menjadi jawaban dalam kehidupan kami dan tertanam dalam kehidupan kami. Terlebih firman-Mu Tuhan boleh mendatangkan buah bagi kami dan bagi sekitar kami Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Kami serahkan acara ibadah ini dari pertengahan sampai akhirnya dalam tangan-Mu, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Amin. Puji Tuhan. Dipersilahkan duduk. Bapak Ibu, saudara sekalian yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, sebelum kita akan belajar firman Tuhan yang berulang tahun di bulan 7, bulan Juli, yang ada saya undang maju ke depan saja untuk menyingkat waktu. Ada 9 ya, yang berulang tahun. 1 Bapak Arianto atau Bapak Kosyang ya, bisa ke depan. 2 Bapak Jaman. 3 Ibu Ria. 4 Saudari Vina. 5 Saudara Vanu. 6 Saudara Marcel ya. Lalu yang ke-7 anak ya, Angel ini. Yang ke-8 anak Yosua, yang ke-9 anak Robert. Yang ada yang sudah ke depan untuk kita akan berdoa bersama. Mari kita akan mengangkat pujian. Saya jemput jemaat berdiri ya, pujiakan nama Tuhan. Kita akan serahkan dengan pujian bersamamu Bapa, dan saya akan berdoa dengan global saja ya. Angkat pujian ini. Bersamamu Bapa, haleluya. Ku lewati semua berkenananmu yang teguhkan hatiku. Biar Yesus yang bertindak, Engkau yang bertindak, memberi kami penuh ucapan syukur ya Tuhan Yesus Kristus, kalau pada pagi hari ini jemaat di Sunggul Permanu yang berulang tahun di bulan 7 yaitu bulan Juli ini, dan yang sudah hadir ke depan, Tuhan kami mendoakan seluruh yang berulang tahun pada pagi hari ini dilindungi Tuhan, disertai Tuhan, diberkati Tuhan, supaya tetap hidup bersama Engkau ya Bapa. Terima kasih Tuhan, baik anak-anak maupun orang dewasa yang berulang tahun di pagi ini. Tuhan Engkau memberkati, Engkau juga memberikan kesehatan terus dalam kehidupan Bapak
yaitu Haryanto, Kosyang, kami percaya penyertaan-Mu ya Bapa. Kami serahkan dalam tangan Kau, baik yang jauh pun juga Allah menyertainya. Terima kasih Bapa, kami serahkan dalam tangan-Mu, baik pekerjaannya, dalam apapun, sekolahnya, anak-anak-Mu, Tuhan Yesus diberkati oleh Tuhan. Penuh ucapan syukur dan selanjutnya kami mau belajar kebenaran firman-Mu, hamba-Mu yang menyampaikan, beri roh hikmat, marifat, Roh Kudus yang menuntun, dan kami semua jemaat-Mu diberkati oleh firman Tuhan sebentar, diberkati oleh perjamuan kudus, kami serahkan dari pertengahan sampai akhirnya nanti, di dalam nama Tuhan Kristus. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur, menyerahkan semua kasih-kasih kami mulai hari ini yang berulang tahun, diberkati oleh Tuhan. Haleluya. Amin. Saya mengucapkan selamat ulang tahun. Tuhan Yesus memberkati kita bersama. Kita sudah banyak ya diberkati oleh Tuhan lewat pujian ini, menguatkan iman kita bersama-sama. Dan pada pagi ini saudara dan saya akan belajar yaitu kebenaran firman Allah. Yang saya ambil yaitu di dalam kitab ini, ya mungkin juga sering dibaca atau pernah dibaca tapi agak jarang-jarang ya mungkin. Dalam kitab Nahum. Nahum saudara temukan kitab Habakuk dulu ya. Saya enggak salah loh. Saya juga enggak begitu hafal. Ya. Kitab Habakuk, lalu saudara balik ke sini Habakuk, lalu kitab Nahum. Kalau saudara ketemukan ayat ini, saya minta kita akan bersama-sama baca, temukan, kita diberkati oleh Tuhan. Ya. Kitab Nahum 1 dengan ayatnya yang ke-7. Pujian sudah ya, banyak yang menyinggung ini. Ya. Kalau saya tanya kepada saudara, Tuhan Yesus baik apa enggak? Baik. Kita ketemu, kalau ketemu kita baca ayat ini bersama-sama. Kitab Nahum pasal yang pertama, 1 dengan ayatnya yang ke-7, hitungan yang ketiga kita masuk pembacaan. Nahum 1 ayat yang ke-7. 1, 2, 3. Tuhan itu baik, Ia adalah tempat pengungsian pada waktu kesusahan. Ia mengenal orang-orang yang berlindung kepadanya. Puji Tuhan. Tuhan itu baik. Saya akan berbicara ya, untuk tidak terlalu lama nanti ya, tetap ada perjamuan. Saya akan beri judul firman Allah, saya akan berbicara tentang kebaikan Tuhan ya. Berbicara tentang kebaikan Tuhan. Tuhan itu baik ya. Itu tanda ya, titik 2 ya. Jadi tidak berhenti. Ia, huruf besar darah Yesus, adalah tempat pengungsian pada waktu kesusahan. Jadi tempat pengungsian. Yang kedua, pada waktu saudara dan saya menghadapi kesusahan, ketakutan, kekhawatiran, kegelisahan, itu gandengane ya. Ia, kita temukan huruf besar lagi. Ia, Yesus pada pagi ini mengenal. Ada kata-kata loh saudara ya, jemaat. Kenal ya. Oh aku kenal si A, oh aku kenal si B. Tapi ayat ini mengatakan Yesus mengenal.
keberadaan saudara dan saya. Saya teruskan. Ia mengenal orang-orang yang berlindung kepadanya. Puji akan nama Tuhan. Luar biasa saudara. Kalau kita renungkan dalam ayat ini, saudara, ya, kita yang paling tepat, ya, yaitu Yesus kita jadikan, ya, yaitu tempat pengungsian. Satu. Ya, yang kedua, kita jadikan Yesus yaitu pada waktu kesusahan kita akan lari ke dalam dunia, ya. Kesusahan tidak bisa terselesai dan tidak bisa saudara dan saya selesaikan kecuali kita lari kepada Yesus. Yang ketiga, ya, saudara, bahwa Tuhan mengenal orang-orang. Di situ dikatakan, saya ganti, pagi ini Tuhan mengenal saudara dan saya, ya, yang mau berlindung kepada Tuhan Yesus Kristus. Perlindungan yang paling aman, saudara. Perlindungan yang paling nyaman, ya. Tidak lain tempat pengungsian kita, tempat pelarian kita, tempat perlindungan kita hanya di dalam Tuhan Yesus Kristus. Kenapa kitab Nahum menulis dalam ayat ini, Tuhan itu baik. Pagi hari ini Tuhan itu baik. Walaupun saudara menghadapi masalah, problem, kesusahan, ketakutan atau mungkin sakit penyakit, kita tetap katakan Tuhan Yesus baik, ya. Kenapa ditulis dalam ayat ini, Ia adalah tempat pengungsian pada waktu kesusahan. Ia mengenal, Yesus mengenal pagi ini orang-orang yang berlindung kepadanya. Siapa saudara? Tidak lain adalah saudara dan saya, orang yang mau berlindung kepadanya. Orang yang berlindung kepada Tuhan pasti mendapatkan suatu keamanan, suatu kenyamanan. Kalau kita akan yaitu lihat di dalam ayat ini, nanti Mas Wahyu tolong ditayangkan, ya, itu digosok. Kita masuk poin yang selanjutnya. Ada kata-kata kita sesuai dengan firman Allah judul ini, menikmati kebaikan Tuhan. Saya tulis ada 9, ya, kita menikmati kebaikan. 9 adalah buah-buah roh, ya. Ada 9 hal, ya, kata menikmati Tuhan. Masuk dalam Mas Wahyu, ya. Ada 9 hal kita menikmati kebaikan Tuhan. 1, ya. Tulis di HP enggak apa-apa supaya tidak hilang. 1, menikmati kasihnya Tuhan, ya. Sebab Tuhan baik. 2, ya, menikmati kebesarannya Tuhan. Yang ketiga, menikmati pertolongan Tuhan. Yang keempat, menikmati kebaikannya Tuhan. Yang kelima, menikmati kemurahan Tuhan. Yang keenam, menikmati keajaibannya Tuhan. 7, menikmati berkat-berkatnya Tuhan. Yang kedelapan, menikmati janji-janjinya Tuhan. Terakhir, yang kesembilan, menikmati pengorbanan Yesus, keselamatan, ya, yang Tuhan berikan, yang Tuhan janjikan, yang Tuhan anugerahkan kepada kita. Yang kesembilan, menikmati keselamatan yang dari Tuhan. Penting saudara, ya, 9, ya, hal ini kalau kita renungkan, saya tidak akan satu persatu, ya, jelaskan. Saudara tahu, yang penting kita menikmati kebaikannya,
kebesarannya, pertolongannya, lalu kebaikannya, kemurahannya, keajaibannya, berkatnya, janjinya, keselamatannya. Saudara, apa yang ditulis di dalam kitab Nahum ini, kalau kita satu persatu ya, nanti jam 12 belum selesai nanti. Jadi kebaikan Tuhan, keajaiban Tuhan yang terjadi, yang ada dalam kehidupan saudara dan saya ini tidak bisa kita ukur. Tidak terbatas ya. Kebaikan Tuhan, lalu keselamatan yang daripada Tuhan yang dianugerahkan, diberikan kepada kita ya. Tadi katakan pujian kasihnya ya. Lalu ya, kematiannya, pengorbanannya, dikorbankan untuk saudara dan saya, mati di atas kayu salib. Saudara, kita akan melihat dalam hal ini, kita mau berlindung kepada Tuhan yang sudah menyelamatkan saudara dan saya. Kita akan lihat di dalam yaitu kitab Mazmur ya. Kita tinggalkan ke 9 ya, yang sudah kita catat dan sudah kita nikmati tadi. Mazmur 62 ayat 6 sampai ayat yang 8 ke depan. Mari kita baca bersama supaya kita diberkati oleh Tuhan bersama-sama. Kitab Mazmur 62 ayat 6, 7, 8. Mazmur 62 kita temukan bersama. Mazmur 62 ayat 6 sampai ayat yang ke-8. 1, 2, 3. Hanya pada Allah saja kiranya aku tenang, sebab daripadanya lah harapanku. Hanya dialah gunung batuku dan keselamatanku, kota bentengku, aku tidak akan goyah. 8. Pada Allah ada keselamatanku dan kemuliaanku, gunung batu kekuatanku, tempat penggununganku ialah Allah. Jelas saudara ya, tempat perlindungan saudara dan saya bukan dunia ini, tetapi Allah. Contoh ya, contoh yang gampang-gampang aja, yaitu Daud. Contohnya Daud dalam Mazmur 62 ayat 6 dan ayat yang ke-8. Kalau kita melihat sosok atau kehidupan Daud, saudara, ya, walaupun dia raja, apa ndak ada masalah, ndak ada ya, persoalan, ada ya, sama ada. Itulah sebabnya Daud lari kepada Tuhan Yesus Kristus. Kenapa? Satu, ya, Daud dikejar-kejar oleh Saul, mau dibunuh. Ya, sudah jelas akan ya mengambil kedudukannya Daud. Saul mengancam mau membunuh Daud. Lah terus yang kedua, ya, yang kedua persoalannya Daud, masalahnya Daud, anaknya sendiri, ya, yaitu mau membunuh Daud, tidak lain adalah Absalom. Ya. Saudara kenal ya. Kedua ini mengancam nyawa Daud. Kalau bisa Saul harus membunuh Daud, Absalom harus membunuh bapaknya sendiri ya, yang dilahirkan dari kandungan besar, mengancam ayahnya, mau membunuh ayahnya. Ya. Apa Daud tidak ya? Kedua hal ini Daud mengalami suatu kegelisahan dan ketakutan yang luar biasa. Dengan adanya Saul, dengan adanya Absalom, apa Daud berlindung kepada siapa? Berlindung atau lari kepada siapa? Ayat 6, 7, 8 sudah kita baca tadi.
dalam Mazmur 62 ayat 6, 7 dan 8 tadi. Perlindungan atau tempat pelarian Daud yang paling aman. Ya. Dengan kedua ancaman tadi lolos, Daud berhasil menang menghadapi raksasa yang besar, musuh bebuyutan Daud. Tidak lain adalah si Goliat. Goliat adalah musuh yang paling besar yang dihadapi oleh Daud. Kedua hal lolos, diancam Saul mau dibunuh, lolos. Diancam anaknya sendiri Absalom mau dibunuh Daud, lolos. Daud menghadapi si Goliat tinggi besar raksasa, menang. Sebab apa? Penyertaan Tuhan, perlindungan Tuhan. Dia katakan ayat Nahum, ayat pokok tadi, tempatnya Daud, pelariannya Daud, pengungsiannya Daud hanya satu, Tuhan Yesus Kristus. Ini patut kita contoh, saudara ya. Patut kita tiru Daud ini, Mazmur 62 6 sampai ayat 8 ini ya, kita ambil contoh Raja Daud ya. Walaupunlah dia raja ya, walaupunlah dia ya, banyak tentaranya, banyak kereta kuda untuk berperang, apa Daud tidak menghadapi hal yang menakutkan ya. Menakutkan saudara. Saul mengancam, anaknya sendiri mengancam. Tapi dengan kelolosan ini karena Daud berseru kepada Tuhan, dia diperhadapkan oleh raksasa, musuh yang paling besar Goliat. Menang. Menghadapi musuh ini Daud menang. Sebab apa? Daud percaya, maaf ya. Daud berlindung dan Daud berharap hanya kepada Tuhan, seperti ditulis oleh Daud sendiri bahwa Daud punya tempat perlindungan yang paling aman, yang paling nyaman. Saudara, kita lihat agak ke jauh ya. Peperangan demi peperangan seperti yang dialami Daud. Israel, saudara, dalam peperangan tidak bisa berhenti, ya, tidak bisa mandek. Ya. Terus ya, peperangan itu berangsur-angsur terus ada. Lalu disusul lagi, saudara, kalau saudara lihat di HP, Gaza, ya, peperangan yang dahsyat, yang luar biasa. Gaza, apa berhenti, saudara? Belum sampai berhenti ya, dalam peperangan yang ada di Israel, disusul lagi oleh yaitu di kota apa di mana itu ya, Gaza itu, saudara, ngeri, saudara. Terus saudara mau berlindung ke mana? Saya tanya. Ya. Apa saudara mau berlindung kepada Israel, lari ke Israel? Nah, di sana peperangan. Apa saudara mau lari ke Gaza, malah tambah dahsyat. Tidak berhenti, saudara. Peperangan demi peperangan ya, bisa membawa di dalam pikiran kita sepertinya menakutkan. Kita menyontoh Daud, kita menyontoh Daud saja. Aku mau lari kepada Tuhan ya. Dalam Mazmur tadi ya, contoh Daud. Banyak saudara ya, yang seringkali itu membawa hati saudara dan saya loh ya, gelisah loh. Peperangan tidak mandek-mandek, peperangan tidak kunjung padam, peperangan malah tambah nemen ya, malah tambah dahsyat ya, yang dihadapi oleh yaitu Israel dan Gaza ini.
Gaza dengan peperangan yang luar biasa kejamnya. Kita lihat saja di dalam firman Allah ya. Kita tidak usah jauh-jauh kemana supaya kita tetap kuat dan supaya kita tetap ada di dalam penyertaan Tuhan, yaitu seperti Nahum 1 ayat 7 tadi, tempat pengungsian yang paling tepat, tempat pelarian kita yang paling tepat adalah ia adalah tempat pengungsian, ia adalah tempat perlindungan, ia mengenal orang-orang yang berlindung kepadanya. Itu darah perlindungan saudara dan saya. Kita rangkum jadi satu. Yesus sebagai perlindungan hidup saudara dan saya. Dan Daud menulis, dari mana perlindungan saya atau dari mana datang pertolongan? Daud mengatakan 6-8 bahwa Tuhan Yesus Kristus sebagai tempat perlindungan yang paling nyaman. Ya. Daud lari kepada Yesus dan Yesus ya, dijadikan oleh yaitu Daud sebagai gunung batu, ya. Gunung batu yang kuat, ya. Lalu dijadikan yaitu benteng hidupnya supaya Daud tenang. Itu yang paling tepat sasaran yang Daud lari ke gunung, yaitu Yesus sebagai gunung batu, tempat pengungsian yang paling aman dan nyaman. Ya. Lalu ditulis dalam ayat tadi, ya, dia adalah hanya ada di dalam Yesus, dia katakan yang bisa menyelamatkan jiwanya Daud. Kenapa? Saudara dan saya mau tetap kuat, mau tetap kokoh, mau tetap tegak, mau tetap utuh, mau tetap teguh, mau tetap yaitu berdiri kokoh. Kalau kita andalkan Yesus sebagai penolong ya, satu-satunya. Di dalam ayat yang ke-8 tadi, pada Allah ada keselamatanku, yang menyelamatkan Daud, ada keselamatanku dan kemuliaanku, gunung batu kekuatanku, tempat perlindunganku, ialah Allah. Tempat perlindungannya Daud, tempat pengungsiannya Daud yang tepat adalah Tuhan Yesus Kristus. Itu sebabnya kalau kita berlindung kepada Tuhan, jemaat di tempat ini di Tunggul Permanu kita tetap berlindung kepada Tuhan, maka kita akan tetap kuat dan kita akan tetap teguh dan kita tetap kokoh di hadapan Tuhan. 1 Korintus berapa ayat lagi? Ada 2 saudara, tapi kita baca 1. Ada 1, ada 2 Korintus, kita baca 1 saja. 1 Korintus pasal yang ke-15 ayat 58a. 1 Korintus pasal yang ke-15 dengan ayatnya yang ke-58 bagian atas saja. Bagian A saja. Sudah? Kita baca bersama-sama hitungan 3. 1 Korintus 15 ayat 58, 1, 2, 3. Karena itu, saudara-saudaraku yang kekasih, berdirilah teguh, jangan goyah. Berhenti ya, sampai di situ. Berdirilah teguh, jangan goyah. Kalau Daud tidak lari kepada gunung batu yaitu Yesus, pasti itu satu alami keguncangan atau goyah ya. Dia katakan dalam ayat ini tidak akan tahan berdiri. Kita pun juga bisa menghadapi peperangan itu pun apa bisa kita tahan berdiri, tetap kuat melihat situasi dan keadaan seperti itu, tapi kita bersyukur. Ayat yang 58 bagian A dikatakan ayat ini
yang mengatakan, karena itu saudara-saudaraku yang kekasih. Kata-kata ini kata-kata yang mendorong, kata-kata yang lemah lembut, saudara, yang diucapkan oleh Rasul Paulus kepada jemaat di Korintus. Ya, jemaat Tuhan yang saya kasih di tempat ini, ya seperti ini kita mau belajar. Karena itu saudara-saudaraku yang kekasih, berdirilah teguh, berdirilah kokoh, berdirilah kuat, jangan gampang goyah. Jangan gampang diombang-ambingkan oleh keadaan atau situasi dunia yang tidak menentu, ya seperti peperangan-perangan yang saya katakan tadi. Walaupun itu menggelisahkan, walaupun itu tidak mengenakkan, kita tetap percaya akan firman Allah, sebab Rasul Paulus juga berjuang, kita juga mau belajar berjuang supaya berdiri kuat, jangan goyah, ya. Ya katakan, berdirilah teguh dan jangan goyah. Kalau kita tetap teguh, tetap kuat seperti ayat ini, ya, kata-kata saudara-saudaraku adalah kata-kata nasihat. Kata-kata yang sangat halus, lemah lembut sekali. Berdirilah dengan teguh, jangan goyah. Berdirilah dengan kokoh, berdirilah dengan kuat, supaya kita tetap ada di dalam penyertaan Tuhan. Saya tutup terakhir ayat Filipi. Belakang ya, kita baca bersama-sama untuk kita belum masuk dalam sakramen. Surat Filipi pasal yang ketiga, kita akan baca bersama-sama dengan ayatnya. Kakean. Surat Filipi pasal yang ketiga dengan ayatnya yang ke-10. Kita baca bersama-sama Filipi pasal yang ketiga dengan ayatnya yang ke-10. Kalau sudah ketemukan, tetap kita temukan. Kita akan baca bersama-sama 1, 2, 3. Yang ku kehendaki ialah mengenal Dia dan kuasa kebangkitannya dan persekutuan dalam penderitaannya, di mana aku menjadi serupa dengan Dia dalam kematiannya. Ini Yesus mau kehendaki saudara dan saya di dalam ayat ini, yang, ya, huruf depan yang ku kehendaki, kita ganti, yang Yesus inginkan pagi hari ini, yang ku kehendaki, yang ku inginkan ialah mengenal Dia. Ayat pokok tadi dikatakan Tuhan Yesus baik, Ia mengenal orang yang berlindung kepadanya. Ayat pokok Nahum 1 ayat 7 tadi. Ayat yang ke-10 di dalam Filipi 3, yang ku kehendaki ialah mengenal Dia. Dia huruf besar. Yang kuhendaki pagi ini, jemaat di tempat ini, mengenal Yesus yang lebih dalam lagi, yang lebih mantap lagi, ya, seperti pujian, ya, derek Gusti Yesus sing mantep, ya. Dia katakan ayat bagian tengah, mengenal Dia dengan kuasa kebangkitannya, dengan kuasa persekutuannya dalam penderitaannya, ya, di mana menjadi serupa dengan Dia dalam kematiannya. Kita mengenal Yesus. Pagi hari ini kita mengenal Yesus, berarti kita berlindung kepada Yesus, kita berharap kepada Yesus, kita tetap mempercayai pertolongan Yesus apapun yang terjadi.
hal itu bisa kita simpulkan, kita gandengkan dengan hal-hal yang terjadi. Jangan sampai kita cepat, apa tadi di Korintus dikatakan janganlah kita goyah. Jangan saudara dan saya cepat yaitu bimbang, goyah, takut, khawatir, tetapi tetap teguh, tetap kuat, tetap kokoh. Kita perlu kekuatan yang dari Roh Kudus, saudara. Tanpa kekuatan yang dari kuasa Roh Kudus tidak mampu, saudara dan saya, menghadapi ini. Menghadapi ini tidak gampang, saudara. Menghadapi ini tidak mudah, saudara. Tetapi kalau kita bersama Yesus, ya, dalam Filipi 3 ayat yang ke-10 dikatakan yang Yesus kehendaki pagi ini. Dia katakan, ya, yang ku kehendaki ialah kita mau belajar mengenal Yesus yang lebih dalam, mengenal Dia dan kuasa kebangkitannya dan persekutuan dalam penderitaannya dan menjadi serupa dengan dalam penderitaannya. Kita jadikan satu, kita mengenal Tuhan. Pasti saudara dan saya mengalami kekuatan yang daripada Tuhan, dan pagi hari ini kita bisa menikmati 9 yang sudah kita baca tadi, ya. Kasihnya, kemurahannya, ya, kebaikannya, pertolongannya, keajaibannya, ya, berkatnya, janjinya, keselamatan yang ranking 1 supaya saudara diselamatkan oleh Tuhan Yesus Kristus yang sudah mati di atas bukit Golgota, di kayu salib dalam penderitaannya, kematiannya, dan kita yang olehnya diselamatkan. Tuhan Yesus memberkati. Kita sampai di sini dalam renungan firman Allah, musik ke depan. Belum kita masuk dalam sakramen, kita akan angkat pujian bersama-sama, Singer. Mari kita akan bangkit berdiri, kita akan angkat satu pujian sungguh besar. Setiamu, kesetiaan Tuhan, keajaiban Tuhan, kebaikan Tuhan, janji Tuhan dilimpahkan dalam kehidupan saudara dan saya. Sungguh besar. Kita angkat pujian ini. Haleluya. 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 Sungguh besar setiamu, Haleluya. nyata di sepanjang hidupku. Darahmu telah layakkan kehidupanku. Tiada kata, Tiada kata yang bisa lukiskan indahnya Kau Tuhan. Bagimu segala pujian dan kemuliaan. ku tinggikan, haleluya. Engkau Tuhan melebihi segalanya, lebih dalam
sungguh besar. Sungguh besar setiamu, Haleluya. nyata di sepanjang hidupku. Darahmu telah layakan kehidupanku. Tiada kata, Tiada kata yang bisa lukiskan indahnya Kau Tuhan. Bagimu segala pujian dan kemuliaan. ku tinggikan haleluya. Tinggikan Engkau Tuhan, Melebihi segalanya. lebih dalam dalam roh dan Kali lagi haleluya dari atas. Haleluya. Sungguh besar. Sungguh besar setiamu, nyata di sepanjang hidupku. Darahmu telah layakan kehidupanku. Tiada kata, Tiada kata yang bisa lukiskan indahnya Kau Tuhan. Bagimu segala pujian dan kemuliaan. oh haleluya, ku tinggikan. Oh tinggikan Engkau Tuhan, melebihi segalanya. Lebih dalam dalam roh dan kebenaran. Ku tinggikan, ku tinggikan Engkau Tuhan, melebihi haleluya segalanya. Haleluya. Lebih dalam, haleluya. Dalam roh dan kebenaran selamanya. Dalam roh, haleluya. Dalam roh dan kebenaran. Dalam roh. Dalam roh. Sekali lagi. Dalam roh. Kita sembah Yesus. Kita sembah Dia. Oh, haleluya. Yesus ada di tengah kita. Yesus hadir. Haleluya. 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 Persoalan apa saja, masalah apa saja yang kita hadapi, Yesus ada. Yesus mengenal saudara dan saya. Haleluya. Yesus mengenal hati kita. Yesus mengenal hidup saudara dan saya. Haleluya. 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 Yesus mengenal saudara dan saya. Yesus mengenal hati saudara dan saya. Kita tetap percaya. Kita tetap meninggikan Yesus. Dan kita tetap percaya akan janjinya Tuhan. Tetap berharap kepada Tuhan. Haleluya. Haleluya Tuhan. Biarlah
Firman-Mu meneguhkan semua jemaat-Mu yang sudah mendengar kebenaran firman-Mu, menguatkan iman kami, menguatkan hati kami, meneguhkan pengharapan kami, supaya kami tetap kuat, tetap teguh, tetap kokoh di dalam Tuhan, di dalam iman. Seluruh jemaat-Mu siang hari ini sudah diberkati lewat renungan firman-Mu, menguatkan kami bersama ya Bapak. Tuhan, rencana apa dan masalah apa, seperti apa yang Daud alami. Raksasa apa yang ada di depan kami ya Bapa, seperti Daud kalahkan, yaitu Goliat, raksasa kesusahan, ketakutan, kegelisahan yang ada diperhadapkan di depan kami jemaat-Mu. Kami mau tetap berlindung, percaya kepadamu, dan kami ada dalam kemenangan. Terpujilah nama-Mu, Bapa yang di surga. Seluruh pelayan-pelayan-Mu, perjamuan kudus sebentar membagikan roti dan anggur, tubuh Kristus dan darah Kristus menyatu dengan Engkau ya Bapa, dan kami tetap menyatu bersama-sama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih, urapan Roh Kudus boleh terjadi dalam kami menikmati berkat-Mu, tubuh-Mu dan darah-Mu menjadi kekuatan kami yang lemah dikuatkan, yang susah dihiburkan, bahkan yang menghadapi segala penyakit apapun dijamah dan disembuhkan ya Bapa. Kami kerjakan bersama di dalam nama Tuhan Kristus. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Dipersilakan duduk kembali jemaat, dan pelayan perjamuan kudus bisa ke depan bersama-sama membagikan yang sudah tersedia, tubuh dan darah Kristus, dengan angkat pujian bersama-sama. Tak terukur kasih-Nya Yesus. Haleluya. Haleluya. Dengan percaya kita ambil perjamuan. Tak terukur kasih-Mu Yesus, Kau telah mati gantikan diriku, Kau curahkan darah-Mu untuk tebus dosaku.
kasih Tuhan, kalau sudah mendapatkan atau menerima semua roti dan anggur, kita akan bangkit berdiri. Kita akan taruh roti tangan kanan. Kita akan makan bersama-sama selesai pembacaan kebenaran firman-Mu, penetapan perjamuan malam. Kita angkat roti. Dan ketika mereka sedang makan, Yesus mengambil roti, mengucap berkat, memecah-mecahkannya, lalu memberikannya kepada murid-muridnya dan berkata, ambillah, haleluya, makanlah, inilah tubuhku. Kita akan makan seperti murid-murid Tuhan, tubuh Kristus yang dipecah-pecahkan. Di dalam nama Tuhan Kristus kami makan perjamuan ini, haleluya, amin, dengan percaya. Kita bisa menikmati tubuh Kristus, haleluya, yang Tuhan sudah pecah-pecahkan bagi saudara dan saya. Pengorbanan di atas kayu salib, di Bukit Golgota, di Taman Getsemani, penderitaan yang luar biasa. Kita angkat anggur, ya, cawan ke atas. Dengar pembacaan, kita minum bersama-sama. Sesudah itu Yesus mengambil cawan, mengucap syukur, lalu memberikannya kepada murid-muridnya dan berkata, minumlah kamu semua dari cawan ini, sebab inilah darahku, darah perjanjian yang ditumpahkan bagi banyak orang untuk pengampunan dosa. Terima kasih Tuhan Yesus atas pengorbanan-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus Kristus atas pengampunan-Mu. Engkau mati di kayu salib untuk menyelamatkan kami, menebus dosa kami yang kami buat, perbuatan-perbuatan yang tidak baik di hadapan-Mu. Engkau sudah hapus semua lewat darah Kristus yang kami minum bersama-sama di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Kita minum bersama dengan percaya. Dengan penuh kemenangan. Haleluya. Dengan penuh sukacita. Yang lemah dikuatkan. Yang susah dihiburkan. Yang menghadapi masalah, problem dan jalan buntu. Tuhan sudah buka jalan. Bahkan yang sakit di jamaah siang ini sudah disembuhkan. Haleluya. Haleluya. Mukjizat terjadi, mujizat terjadi di tempat ini ya Tuhan. Haleluya. Kami memberikan kepadamu yang terbaik suatu pujian, penyembahan kami ya Bapa, lewat tubuhmu, lewat darahmu. Haleluya. 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 Engkau yang sudah menguatkan iman seluruh jemaatmu pada siang hari ini yang sudah hadir bersama-sama. Kami sudah diberkati lewat yaitu perjamuan kudus ini ya Bapak. Menguatkan dan meneguhkan, mengokohkan iman kami bersama ya Bapak. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami mengucap syukur pada siang hari ini. Apa yang sudah kami lakukan, kami perbuat, kami kembalikan untuk kemuliaan nama Tuhan Yesus Kristus saja. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan menyerahkan seluruh jemaat sudah menerima berkat perjamuan ini. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Silakan duduk, bisa dikumpulkan dalam gelas ini dan nanti disusul persembahan yang kedua, pujian yang sudah dinaikkan tadi bersama ya. Tuhan Yesus baik, tiada berkesudahan. Haleluya.
jemaatmu, pertama, kedua, sepersepuluh hari ini kembalikan, itu adalah firman-Mu, itu adalah perintah-Mu. Tuhan Yesus memberkati. Kami serahkan semuanya di dalam nama Tuhan Kristus, kami serahkan persembahan jemaat-Mu. Haleluya. Amin. Dengan kehadiran jemaat pada siang hari ini, lewat firman perjamuan yang sudah kita nikmati, Tuhan Yesus kiranya memberkati. Pengumuman belum tutup dalam doa. Selasa tetap ya, doa kaum muda ya. Rebumben ya. Rebumben kita adakan ibadah rumah tangga dalam keluarga Ibu Kasih Suwartati di ujung barat ya. Rumah di atas ya. Sebelahnya Pak Dasiman ya. Rebumben ya. Lalu Kamis ibadah tengah minggu, Jumat doa, Sabtu kaum muda, Minggu sekolah minggu pagi, siang ibadah raya, latihan pujian, nanti kaum muda remaja. Latihan pujiannya. Tuhan Yesus memberkati kita semua yang sudah hadir, bahwa Tuhan Yesus baik, saudara. Apapun yang terjadi, Tuhan Yesus tetap baik. Puji Tuhan, Tuhan memberkati kita semua. Kita mengakhiri dalam ibadah pada siang hari ini. Mari kita akan bangkit berdiri bersama-sama. Kunaikan syukur, rapnya saja ya. Bapa dalam surga, di dalam nama Tuhan Kristus pada siang hari ini, kita pimpin ibadah awal, pertengahan, hingga akhirnya, dan sebentar kami mau mengakhiri dalam ibadah ini. Seluruh jemaat-Mu yang sudah hadir, sudah dilawat oleh Tuhan, diberkati oleh Tuhan, rumah tangga, keluarga, pekerjaan, semua yang dikerjakan, dibuatnya semua menjadi berhasil ya Tuhan. Kami mengucap syukur semua apa yang kami kerjakan, semua apa yang kami lakukan, kami kembalikan untuk kemuliaan nama Tuhan Yesus Kristus saja. Terima kasih pada siang hari ini. Kami mau mengakhiri dalam ibadah ini, kami mau pulang jauh, dekat, bungkus kami, sertai kami, bala tentara surgawi, senantiasa mengawal kami. Terima kasih Bapa, terima kasih semua apa yang kami kerjakan, yang kami sudah lakukan untuk kemuliaan nama Tuhan Yesus Kristus saja. Terima kasih sebentar. Berlatih pujian kaum muda, Tuhan Yesus kami serahkan dalam tangan-Mu. Selesai semua, kami pulang bersama-sama diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus. Bapak Ibu, saudara sekalian yang dikasihi Tuhan dan yang mengasihi Tuhan, terimalah berkat sukacita, damai sejahtera yang datang dari Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus menyertai kita sekalian siang ini sampai Yesus datang yang kedua kali. Pulanglah dengan kemenangan, sukacita, damai sejahtera. Bagian kami Tuhan, berkat Abraham, berkat Ishak, berkat Yakub menyertai kami bersama ya Bapa. Kami sudah memberkati semua jemaat-Mu yang sudah hadir dan kami pulang bersama-sama
sepanjang minggu ke depan diberi kekuatan kesehatan selalu ya Bapak. Di dalam semua aktivitas sepanjang minggu, Tuhan pun tetap sama menyertainya ya Bapak. Di dalam nama Tuhan Kristus kami mengakhiri ibadah pada siang hari ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Selamat siang Bapak Ibu dan sekalian kasih Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita bersama.